Smart Event Center. Halo Sobat Pembelajar NLP dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Coach Reski Daniel dalam seri pembelajaran NLP. Nah, di hari ini saya ingin sharing kepada Anda tentang satu topik yang sangat penting tentang NLP. Apa itu Coach? Materi yang akan kita bahas hari ini adalah What is NLP? Apa itu NLP? Mungkin dari sebagian Anda sudah memahami pembelajaran NLP. Ya, Anda pun akan memiliki definisi juga tentang NLP. Kalau ditanya definisi NLP itu apa, Coach? Saya cuma bilang bahwa banyak sekali definisi tentang NLP. Anda pun ketika mempelajari nanti NLP, teknik-tekniknya, strateginya, dan pemodelannya, bisa jadi Anda menemukan definisi yang berbeda tentang NLP. Itu nggak masalah, karena setiap orang berhak untuk mendefinisikan NLP dengan caranya masing-masing. Oke? Dan hari ini kita akan bahas bagaimana kita mendefinisikan NLP secara mudah dan sederhana. Oke, hari ini kita belajar tentang what is NLP. Apa itu NLP? Coach, ini kenapa sih harus kita pelajari? Jujur aja, sebelum Anda memahami teknik-tekniknya, pemodelan-pemodelannya, Anda minimal mendapatkan pemahaman dasar dulu tentang konsep atau pengertian dari NLP ini. Agar setidak-tidaknya ketika Anda memahami definisi, Anda tahu nanti NLP ini arahnya seperti apa. Oke? Lanjut aja. NLP itu terdiri dari 3 kata, yaitu Neuro Linguistic Programming. Oke, dari 3 kata Neuro Linguistic Programming. Secara sederhana, saya ingin membawa Anda memahami NLP dengan cara lebih sederhana, ya. Caranya gimana, Coach? Kita artikan dari belakang ke depan. Misalnya kalau dikatakan red car, berarti Anda bisa mengartikan mobil merah. Dari kata car-nya dulu baru red. Oke, dari Neuro Linguistic Programming, kita bisa memahami dari kata programming-nya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan programming? Nah, bagi Anda yang mungkin berada di dunia IT ataupun sering menggunakan bahasa-bahasa, wah, kita akan membuat program nih hari ini. Nah, tentu saja Anda sudah paham dong artinya program apa. Eits, jangan salah juga gitu. Ternyata banyak orang yang nggak paham programming itu apa. Oke? Programming itu setidak-tidaknya terdiri dari 3 hal, yaitu adalah input, processing, output. Ya, misalnya let's say Anda ingin memprogram diri Anda biar bisa turun berat badan menjadi 55 kilo dari 70 kilo misalnya ya. Tentu saja Anda sudah punya output, yaitu adalah 55 kilo. Lalu Anda tentu saja punya input. Apa itu input-inputnya? Bisa jadi ilmu-ilmunya yang sudah Anda ketahui tentang bagaimana bisa menurunkan berat badan. Dan lalu ada namanya processing. Processing itu artinya apa? Bagaimana Anda mengelola, bagaimana Anda melakukannya. Sehingga pada akhirnya outputnya kembali ke outcome yang kita inginkan, yaitu adalah 55 kilo. Oke, nah di NLP ini juga bisa terjadi, ya. Tetapi yang jadi masalah adalah sering sekali kita dalam hidup ini terjadi yang namanya apa ya, suatu proses yang seperti tidak disadari atau bahasa lainnya adalah input jump to output. Let's say contoh aja, misalnya kalau Anda pernah atau pernah melihat ya atau pernah mengalami ada yang namanya fobia terhadap kupu-kupu misalnya. Nah, sebenarnya itu yang terjadi adalah input jump to output. Artinya apa? Ketika dia melihat ada kupu-kupu, itu sebagai input bagi dia. Ada informasi masuk ke dalam diri dia, yaitu adalah kupu-kupu di depan dia. Tetapi harusnya seseorang itu melakukan proses terlebih dahulu. Prosesnya apa? Misalnya dia identifikasi, oh kupu-kupu ini warna hitam, kupu-kupu ini tidak beracun, kupu-kupu ini tidak menakutkan, kupu-kupu ini tidak kuat atau lemah sebenarnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak memproses itu. Yang terjadi adalah dia langsung jump to output. Outputnya apa? Orang itu langsung ketakutan. Nah, ketakutan-ketakutan inilah output-output yang tidak disadari. Bagi sebagian orang, orang tersebut merasa mentok. Atau bagi orang lain merasa dia tidak berdaya untuk memproses informasi yang dia terima. Ada informasi tertentu, dia langsung merasa ketakutan, rasa panik, rasa cemas, ataupun ketika misalnya dia mengalami suatu input yang dianggap mungkin apa ya sangat menjatuhkan dia, misalnya dia lagi sakit misalnya,
harusnya dia bisa memproses, oh ternyata sakit ini adalah bagian dari kehidupan, atau sakit ini kalau diobati bisa sembuh, harusnya gitu. Tapi banyak orang yang ujung-ujungnya jadi output, cemas, takut, ujung-ujungnya apa? Ya dia panik, panik ini ya bisa menyebabkan penyakitnya makin nambah lagi, ya. Jadi di NLP sebenarnya kita belajar bagaimana memproses dengan cara disadari ya, memproses segala sesuatu dengan menyadarinya. Kita paham bagaimana memproses informasi yang ada, ujung-ujungnya adalah kita berharap kita menjadi tuan atas pikiran kita. Kita bisa mengelola apapun informasi yang masuk ke dalam diri kita sehingga menghasilkan output yang kita inginkan. Kita tidak lagi terjebak di dalam zona tidak berdaya, tidak mampu, ataupun mentok ya. NLP tidak suka dengan istilah mentok. Kita selalu punya cara solusi yang berbeda untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, nah di NLP ada nama rumusnya if then. Ini terjadi kalau sesuatu pemrograman itu terjadi secara otomatis. Ada triggernya terjadi, langsung then maka kita akan menghasilkan atau melakukan sesuatu. Oke? Rumus yang kedua bicara soal linguistik. Linguistik itu artinya adalah bahasa dan kata-kata. Jadi bisa kita katakan pemrograman di dalam NLP ini berkaitan erat dengan bagaimana caranya kita memahami bahasa atau kata-kata. Kata-kata itu ada dua, verbal dan non-verbal. Verbal itu kata-kata yang kita ucapkan, dan non-verbal itu adalah bahasa yang tidak kita ucapkan. Misalnya gerak tubuh, bahasa tubuh, termasuk juga intonasi, itu juga non-verbal. Jadi, dalam ilmu teori komunikasi, nonverbal itu pengaruhnya 93%. Jadi bisa kita katakan di NLP pun beranggapan bahwa kita hampir setiap hari kita selalu berkomunikasi. Bahkan lebih ekstrimnya, kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Nah, karena itu penting banget yang namanya linguistik ini. Semakin Anda memahami linguistik, tentu saja akan membantu Anda melakukan pemrograman dengan lebih efektif. Lalu definisi ketiga yang disebut dengan neuro. Neuro itu bisa dikatakan sebagai sistem saraf atau sel yang ada di dalam otak kita, ya. Intinya dari neuro ini adalah bagaimana kita bekerja di dalam pikiran kita. Bagaimana pikiran kita melakukan suatu respon-respon ataupun proses-proses di dalamnya. Makanya di NLP, proses yang terjadi dalam neuron itu sebenarnya ada strukturnya. Di NLP, struktur bagaimana otak kita bekerja, pikiran kita bekerja adalah dengan cara fagok ya. Fagok itu apa? Fagok itu sebenarnya adalah singkatan dari bagaimana indrawi kita bekerja. V itu visual, berarti bagaimana kita memunculkan gambar-gambar dalam pikiran kita. Let's say aja kalau misalnya kita bilang monyet gitu ya, yang muncul dalam otak kita itu bukan tulisan MONYET, tetapi yang muncul dalam otak kita adalah gambar monyet. Jelas ya? Gambarnya, visualnya. Lalu namanya auditory. Auditory itu adalah kata-kata atau suara. Jadi let's say misalnya ada yang berkata, "Kamu kok teriak-teriak ke saya?" gitu ya. Kita mendengar ada orang lain komplain teriak-teriak. Dalam pikiran kita bisa jadi muncul suara-suara teriak-teriakan. Nggak muncul tulisan teriak-teriakan, enggak, tetapi bisa jadi muncul sebuah suara-suara yang seperti seorang sedang berteriak-teriak, itu namanya auditory. Lalu K, kinestetik. Kinestetik dari indera kulit, ya tubuh, sensing, bagaimana kita merasakan sensasi di tubuh kita. Misalnya kalau dibilang dingin, nah dingin itu adalah sesuatu yang di dalam otak kita pasti akan direpresentasikan dalam sebuah sensasi di kulit kita, yaitu terasa dingin. Sakit, misalnya, ketika dipukul sakit, yang bisa jadi tulisannya bukan sakit, tetapi sensasi tubuh dalam diri kita yang ada perasaan sakit, itu yang hadir ya. Itu namanya kinestetik. Lalu olfaktori. Olfaktori adalah bagaimana sensing dari penciuman kita, aroma, wangi, ataupun bau, itu semuanya ada informasi ya dari olfaktori. Tetapi masuk ke dalam otak kita, pikiran kita bekerja dengan memberikan sensasi wangi-wangiannya ya. Lalu yang terakhir adalah gustatori atau indera pengecapan. Jadi ketika kita merasakan manis, asin, asam gitu ya, di otak kita pun akan merasakan sensasi yang seperti itu juga. Jadi sebenarnya informasi yang ada dalam diri kita, di dalam pikiran kita itu akan diolah menjadi suatu struktur yang disebut dengan fagok. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Di dalam NLP,
struktur di dalam bagaimana fagok ini bekerja ya, itu disebut dengan satu istilah yang disebut dengan modalitas internal. Di dalam satu metafora yang lain, kita juga bisa mengartikan ini bagaimana kita memaknai sesuatu yang disebut dengan map atau bahasa sederhananya bagaimana kita mempersepsikan atau memaknai dunia ini. Di video yang lain saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana map ini bekerja. Oke, jadi kalau ditanya neurolinguistic programming itu apa, Coach? Bagi Coach Reski sendiri, intinya adalah neurolinguistic programming adalah bagaimana kita mampu melakukan perubahan terhadap yang kita mau dengan menggunakan bahasa kata-kata di dalam pikiran kita. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mempunyai definisi yang lain? Silahkan tulis di kolom komentar dalam video ini. Oke, itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika Anda merasakan hal yang sama, jangan lupa like and share video ini sehingga banyak orang akan mendapatkan manfaatnya yang sama dengan Anda. Sekian dari saya, salam dahsyat luar biasa.